Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat ekspedisi iman dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita semua kesehatan serta keberkahan. Sahabat-sahabat ekspedisi iman, pada kesempatan kali ini, segmen misteri hari ini kita akan membahas tentang ibu hamil yang selalu membawa gunting kemana-mana. Saksikan terus mistos ini bagaimana kebenarannya. Tetap Sam. Baik, tetap bersama kami di tim ekspedisi iman dengan rekan kami Pak Isom, ada gurunda kita, ada Pak Mizan, dan bintang tamu kita Pak Ban. Kemana? Terkait dengan mitos yang beredar di masyarakat tentang ibu hamil yang selalu membawa gunting kemana-mana. Bagaimana pandangan mitos ini pada sudut pandang Islam? Langsung saja kita tanyakan pada Ustadz kita. Ustadz, bagaimana Ustadz mitos yang berkembang terkait ibu hamil yang harus membawa gunting kemana-mana? Mohon penjelasannya, Pak. Ya, para sahabat ekspedisi iman, jadi memang ada mitos di tengah-tengah masyarakat yang berkembang ketika seorang wanita hamil atau ibu hamil itu diharuskan kemana-mana selalu membawa senjata tajam, benda-benda tajam. Salah satunya ya gunting, bisa yang lain, pisau kecil, bahkan ada itu bayinya ketika sudah melahirkan disandingi, ketika bayi tidur itu disandingi pisau atau gunting di balik bantalnya. Nah, jadi ada mitos, ada kepercayaan ini sebagai penjagaan terhadap ibu yang hamil tadi, termasuk kepada bayinya tadi ketika sudah dilahirkan. Penjagaan yang paling menurut kepercayaan itu paling kuat adalah dengan senjata tajam. Salah satu contohnya adalah gunting, karena makhluk-makhluk halus, ya, jin-jin itu tidak akan berani untuk mengganggu kehamilan ibu itu, janin yang ada di dalam kehamilan perut ibu itu, dan bayi yang sudah dilahirkan. Nah, ketika ada senjata tajam, dia membawa senjata tajam. Jadi ibaratnya menjadi jimat perlindungan diri dari gangguan, terutama jin-jin yang kasat mata. Nah, yang tidak kasat mata, jin-jin dari makhluk-makhluk halus. Oh, ngatan. Baik, selanjutnya mungkin dari Pak Isom atau Pak Bandi nih ada pertanyaan. Coba dulu. Ya, saya Oke, baik. Kenapa Pak Bandi? apakah pandangan Islam ya terkait mitos ibu hamil yang membawa gunting kemana-mana, termasuk yang disampaikan Ustadz Mizan tadi, bahwa bayi di bawahnya harus dikasih gunting biar tidak diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Terima kasih tadi. Baik, teman Pak Bandi. Monggo Ustaz. Jadi ini terkategori ketika ibu hamil kemana-mana membawa gunting, membawa senjata tajam, benda tajam untuk perlindungan diri, termasuk anak kecil yang dikalungi dengan benda-benda tertentu, termasuk membawa senjata tajam kemana-mana. Ini bagian dari memakai jimat, yang istilah dalam fikihnya adalah tamimah. Nah, memakai jimat atau tamimah. Maka kata Rasulullah SAW itu, man allaqa faqad asyraka. Barang siapa yang lantas mengalungkan sesuatu benda untuk perlindungan diri, faqad asyraka, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat Imam Ahmad. Pada hadis yang lain dengan tegas Rasulullah mengatakan, man ta'allaqa tamimah, maka fala atamallahu lahu. Barang siapa yang memakai tamimah, jimat, baik dikalungkan di lehernya atau dibawa kemana-mana sebagai bentuk perlindungan diri atau pengasihan, maka fala atamallahu lahu,
maka tidak akan dikabulkan oleh Allah permohonannya melalui jimat tadi itu, benda-benda yang dijimatkan tadi. Nah, tamimah atau tamaim, bentuk jamaknya itu ada dua macam. Yang pertama, tamimah menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi atau doa-doa tertentu dari ayat. Maka ini tidak ada secara khusus perintah dari Allah dan Rasulnya menggunakan ayat Al-Quran sebagai jimat dikalungkan atau dibawa manusianya kemana-mana untuk perlindungan diri. Dan kalau itu tidak disyariatkan secara khusus, berarti menggunakan sesuatu yang Tidak syar'i. ya tidak ada perintahnya, tidak ada anjurannya. Apalagi itu bisa merendahkan ayat Al-Quran yang dipakai sebagai jimat. Ketika dia masuk ke WC, dia masuk ke kamar mandi, itu kalungannya selalu ada ayat-ayat Al-Quran tadi itu. Nah, itu kan merendahkan ayat-ayat Al-Quran ke tempat-tempat yang tidak seharusnya dibawa ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua ada tamimah atau jimat yang bukan berasal dari ayat. Nah, termasuk tadi bawa gunting, bawa senjata tajam. Nah, untuk perlindungan diri, yang lain-lain macam-macam, atau kalung bawang putih, bawang merah, enggak nyambel gitu. Tapi dikalungkan. Itu mitosnya itu untuk perlindungan diri. Bahkan ada wanita dewasa yang menggunakan itu kalung bumbu-bumbu dapur itu untuk perlindungan diri. Termasuk seorang wanita yang menggunakan tiwala. Tiwala itu pengasihan, biar suaminya semakin lengket kepada dia, mencintai dia. Nah, maka ini bagian dari kesyirikan. Ini pandangan syariat Islam seperti itu. Maka ibu hamil yang membawa benda-benda tajam untuk perlindungan dirinya, ini bagian dari upaya menggunakan jimat atau tamimah, dan menggunakan jimat itu menduakan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kesyirikan. Baik. Gitu Pak Bandi penjelasannya. Baik, mungkin Pak Isam ada yang mau ditanyakan Pak Isam? Ada. Baik. Nah, dari penjelasan itu tadi, ini lantas bagaimana pandangan Islam mengenai kehamilan, terus persiapan-persiapan itu kan, juga pasca kehamilan, pasca lahir ya. Nah, itu bagaimana pandangan menurut Islam? Yang pertama yang paling menentukan adalah ketika pemilihan calon istri atau pemilihan calon suami. Itu berarti akan memberikan sebuah lahan yang subur, yang baik bagi persemaian sebuah benih yang nantinya ketika tanahnya diolah dengan baik dan subur, maka benihnya juga akan subur. Berarti memilih istri sesuai dengan syariat itu seperti apa, itu yang diperhatikan. Terutama tekankan pada pemahaman keagamaannya, keislamannya. Jadi muslimah atau istri yang al-wadud subur, al-walud penyayang. Nah, ini. Terus yang kedua adalah ketika dalam konteks proses pembuatan anaknya, hubungan suami istri, itu maka ada adab-adab yang harus diperhatikan, membaca doa Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana, biar terhindar dari gangguan setan selama terjadinya hubungan tadi itu. Itu juga akan menentukan bibit. Dengan doa seperti itu, maka seterusnya hingga anaknya nanti lahir hingga dewasa akan insya Allah terjauh dari gangguan setan. Terus selanjutnya juga selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diperdengarkan ayat-ayat, bacaan-bacaan Al-Quran. Nah, itu akan reaksinya itu bagus bagi janin yang ada di dalam perut ibunya atau kandungan ibunya. Jadi semakin mendekatkan diri kepada Allah, termasuk dalam upaya-upaya memudahkan persalinan, itu melakukan gerakan-gerakan olahraga yang bisa memudahkan persalinan, itu bagian dari ikhtiar. Nah, dan menjauhi berbagai macam khurafat, khurafat yang terkait dengan kehamilan, bawa gunting kemana-mana, itu juga akan mempengaruhi kuat tidaknya akidah
ibu dan itu akan mempengaruhi janinnya. Amin. Termasuk keharmonisan keluarga. Jadi ketika hamil itu ada tekanan, ada masalah, itu akan mempengaruhi bayi yang dikandung oleh sang ibu. Nah, ketika lahir, maka diberikan nama yang baik. Kemudian kalau ada dananya diakikohkan. Awali dengan azan. Nah, diadani di telinga sebelah kanan, di iqomah di telinga sebelah kiri. Lantas dididik dengan pendidikan Islami. Nah, insya Allah anak ini ketika sudah menjalani kehidupannya sampai dewasa itu akan selalu berada dalam rambu-rambu yang dibataskan oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Begitu Pak Isam. Ada Ya. yang mau ditambahkan? Cukup. Baik, Pak Pandi. Ya, terima kasih. Baik. Kalau begitu, syukur Ustaz atas penjelasannya. Nah, sahabat-sahabat ekspedisi iman, itulah tadi terkait mitos ibu hamil yang membawa gunting. Itu merupakan sebuah bentuk dari perlindungan diri, usaha untuk perlindungan diri yang merupakan menggunakan gunting atau senjata tajam itu sebagai sebuah jimat, atau dalam istilah fikihnya yaitu tamimah, gitu nggak Ustaz? Dan memiliki tamimah merupakan suatu bentuk menduakan kekuatan dari Allah Ta'ala, yang mana itu merupakan perbuatan syirik yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan seharusnya bagaimana? Seharusnya yang dilakukan adalah diawali ketika memilih suami atau istri, kemudian memilih suami dan istri yang memang paham betul terkait dengan agama dan syariat Allah. Begitu pula ketika proses dalam mengusahakan untuk memiliki keturunan, dimulai dengan berbagai macam doa yang disyariatkan oleh Allah, hingga proses kehamilan yang mana selalu didekatkan dengan bacaan Quran, taat dengan berbagai perintah Allah, dan menguatkan akidah ibu yang mana nanti dapat berimbas pada si anak, begitu saja. Yang terakhir ketika anak sudah lahir, yang mana nanti kita harus kita adzankan di telinga kanan, diiqomah di telinga kiri, dipilihkan nama yang baik, diakikohkan jika ada dana, dan seterusnya. Dan terakhir selalu didekatkan dengan pendidikan Islam agar anak terpapar dengan pendidikan Islam yang sesuai dengan syariat. Nah, itu kurang lebihnya sahabat-sahabat ekspedisi iman. Jika memang video ini bermanfaat, silahkan dibagikan seluas-luasnya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah kita akan balas satu persatu. Cukup dari kita, mohon maaf atas kurang lebihnya. Cukup dari tim ekspedisi iman pada SMS kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.